Oke, selamat malam semuanya ya, puji Tuhan. Hari ini kita boleh diberikan kesempatan bersama-sama duduk dan juga boleh berdiskusi sebenarnya ya. Acara kita ini lebih sifatnya itu diskusi. Jadi jikalau ada pertanyaan ya boleh langsung diajukan atau ketikkan pertanyaan di dalam kolom obrolan ya, chat. Lalu saya akan coba bantu alokasikan bersama dengan Ibu Charlotte nantinya ya. Kita bersyukur ya Bu Charlotte bersedia memberikan waktunya bersama-sama dengan ILC hari ini. Ya walaupun kami lembaga kecil ya tapi beliau bersedia untuk diundang bersama-sama dan saya pikir awalnya memang kita mau untuk internal ya, tetapi saya pikir alangkah baiknya kalau ini bisa juga dibuka untuk umum sehingga orang siapa saja yang mau belajar boleh welcome untuk bersama-sama bertumbuh di tempat ini ya. Oke, kita akan langsung masuk ke topik kita ya. Topik kita itu adalah kebutuhan emosional ya. Kebutuhan emosional. Tunggu, saya juga perlu lihat lagi. Seharusnya semuanya udah pada kenal ya, Ibu Charlotte ini adalah narasumber yang beliau juga itu adalah pimpinan Yayasan Sekolah Atalia ya dan juga praktisi bergerak di parenting, pendidikan dan keluarga ya. Beliau juga adalah penginjil ya yang sering mengajar di gereja maupun di sekolah. Ya, jadi hari ini kita akan lebih menekankan ya ke kebutuhan emosional guru dalam menjalin relasi yang baik dengan murid. Mungkin kita akan coba buka dulu kira-kira bagaimana tanggapan Ibu dalam tema ini gitu. Iya, terima kasih Bu Shirley. Sama-sama. Terima kasih buat tadi juga announce-nya tentang saya ya. Jadi itu apa namanya? Saya nggak kelola sendiri IG saya, jadi ada admin yang ini dan memang khusus untuk parenting ya. Jadi bukan pribadi. Jadi nggak ada saya makan-makan, saya foto makanannya gitu ya. Nah, soal topik ini ya, saya sendiri sebetulnya cukup cukup mengapresiasi ketika Bu Shirley bicara soal kebutuhan emosi. Karena biasanya topik-topik bagaimana kita mengajar lebih efektif, bagaimana memotivasi siswa. Jadi lebih orientasinya kepada siswa atau kepada cara kita mengajar atau lebih kepada hal-hal teknis. Tapi begitu Bu Shirley mengatakan soal kebutuhan emosi guru, justru ini yang penting sekali. Karena apa? Karena kalau kita melihat ya dari segitiga kebutuhan Maslow ya. Maslow tuh kasih kebutuhan yang paling dasar itu soal fisik. Tapi begitu fisik 2, 3, 4, 5 itu semua non fisik. Kebutuhan untuk dihargai, kebutuhan untuk dicintai, kebutuhan emosi gitu ya, kebutuhan aktualisasi. Nah, selebihnya itu yang non material. Jadi kita tuh kadang-kadang nggak sadar. Kita pikir ya, ini saya cukup makan, saya cukup pakai, saya cukup semuanya. Kok saya masih nggak happy ya? Jadi bicara emosi itu ternyata itu sesuatu yang hidden, tersembunyi, tidak kelihatan. Tapi itu nampak di perilaku. Jadi nggak semangat, marah-marah terus, ketemu orang bete. Itu pasti problemnya emosi. Dan kita tuh manusia tuh kan diberikan Tuhan emosi ya. Emosi itu nggak berarti marah. Kalau marah tuh emosional gitu ya. Kalau kita bicara emosi adalah hal-hal yang menyangkut perasaan di dalam diri kita manusia. Ya, manusia tuh punya pikiran, punya perasaan, punya tingkah laku, punya kehendak. Nah, waktu manusia itu perasaannya seperti apa, nah itu diciptakan atau diberikan oleh Tuhan ya. Jadi ada perasaan sedih yang negatif ya, ada perasaan sedih, ada perasaan marah, ada takut, ada malu, tapi juga perasaan yang positif, senang, surprise, bahagia. Nah,
Sekarang waktu perasaan emosi yang lebih banyak yang negatif atau lebih banyak yang positif. Jadi ketika orang itu eh, dipengaruhi oleh emosi-emosi negatif, nah itu tuh kayaknya sepanjang hari atau sepanjang hidupnya tuh kita akan melihat itu orang yang sulit. Pernah ketemu orang sulit nggak? Jadi tuh Banyak ya. ternyata tuh masalah emosi tuh masalah yang basic sekali. Ketemu orang sulit tuh begini ya. Saya dulu pernah punya guru. Dia guru baru. Lalu guru yang lama, guru laki itu pernah datang ke saya. Dia bilang, "Bu, kira-kira saya tuh salah apa ya?" Karena saya waktu ketemu guru itu, saya say hello. Saya bilang, "Gimana Bu, udah makan belum?" Gurunya jawab begini, "Kalau udah mau apa? Kalau belum mau apa?" Dia bilang, "Saya tuh salah apa?" Jadi tuh saya bilang, "Bapak nggak salah, yang salah pertanyaan Bapak." Ya. Ya intinya sih sebetulnya kan basa-basi kan, "Udah makan belum?" Gitu ya, jawab aja, "Udah Pak," atau "Belum Pak." Tapi ini sesuatu yang seperti pertanyaan netral saja, itu mengganggu. Pertanyaan netral loh, "Udah makan belum?" Dan sifatnya informasi, informatif. Udah, belum. Tetapi buat dia seolah-olah gini, "Ngapain lu tanya-tanya? Itu urusan gue. Gue udah mau makan, nggak mau makan. Kenapa sih lu mengganggu?" Nah, sekarang lihat. Nggak ada motif untuk guru yang bertanya itu mengganggu kan? Nggak ada motif. Malah sebetulnya yang dia lakukan ramah. Dia bertanya, dia memberikan perhatian. Kenapa si guru ini justru dia memberikan respon yang demikian? Sekarang bayangin, kalau orang tuh punya luka, dideketin aja, itu rasa kayak terancam. Kayak lukanya bakal disenggol, bakal kena, bakal tersentuh. Dan dia udah ngebayangin perihnya, nyerinya luka itu. Jadi waktu orang itu mau menghampiri, yang apa yang dia lakukan? Kalau orang terluka, pasti nyingkir, pasti dia akan menjauh. Kira-kira seperti itu. Jadi kalau ketemu orang yang sulit, nggak usah dimusuhin, nggak usah diomongin, nggak usah eh, dikeselin. Orang yang sulit justru dia butuh dirangkul, butuh dikasihi. Saya ibaratnya selalu mengatakan seperti bowl itu kosong, maka dia menguras, dia kuras emosi kita. Jadi waktu dia tanya, "Emang kalau mau makan?" Ya kira-kira sih jawabannya, maksudnya kalau udah mau makan mau apa, kalau belum makan apa, gitu ya. Eh, itu kan nguras banget kan, nguras emosi orang. Tapi menunjukkan bahwa bowl dia atau kantong emosinya kosong. Kenapa dia bisa kosong? Karena kantong itu berlubang-lubang. Jadi seluruh perhatian, seluruh kasih yang dia punya tuh keluar lagi, keluar dari lubang itu. Jadi kosong maka dia menguras. Ya, menguras emosinya. Ini saya ditanyanya cuma satu kalimat, saya jawabnya 100 kalimat ya, Bu Shirley ya. Makanya luar Kalau nggak di biasa. stop, kalau nggak di stop, kayaknya temanya saya bisa cerita panjang lebar. Iya, ya, soalnya ini menarik sih ya, Bu ya. Kadang-kadang kita juga tidak menyadari ya sebagai guru itu sebenarnya emosi kita sendiri belum selesai gitu. Kita sendiri perlu diubahkan. Kita sendiri perlu punya waktu untuk merekonsiliasi ya keberadaan diri kita gitu. Jadi kita itu juga secara tidak langsung membawa di dalam ruangan kelas, membawa di dalam relasi kita dengan anak-anak. Jadi saya pikir ini perlu sama-sama kita coba bahas, kita diskusi gitu ya. Dan tadi Ibu sudah buka gitu. Sebenarnya bagaimana sih ya, bagaimana kita bisa tahu ya, bagaimana kita bisa mengenal diri kita dulu sebelum kita mencoba untuk berelasi dengan anak kita.
Jadi kita ini kan tadi ya punya emosi, ya, dan ada perkembangan tuh emosi. Jadi sejak anak masih kecil punya perkembangan emosi. Dan emosi kita itu tidak tumbuh dengan apa ya, sempurna, dengan sehat. Karena kita ada di keluarga yang secara emosi juga negatif. Pastilah. Siapa sih yang happy, terus bahagia, terus nggak ada. Nah, kita tumbuh tuh dengan kondisi emosi yang negatif, entah dari orang tua, entah dari saudara, entah situasi, entah kita dibesarkan oleh guru yang galak. Saya dulu punya guru yang galak, kepala sekolah yang galak. Entah apapun, kita ini dipengaruhi oleh emosi-emosi negatif. Jadi kita tuh sebetulnya membawa koper masa lalu yang isinya masalah-masalah di dalam koper kita. Kalau itu nggak selesai, itu kita sedang meneruskan, kita sedang mewariskan. Dan akhirnya emosi sangat berkaitan dengan relasi. Jadi relasi dengan diri maupun relasi dengan orang lain. Jadi relasi dengan diri aja nggak beres, gimana kita mau ke orang lain? Kalau bawaannya bete, kesel, nggak semangat, kita tuh rasa kayak stres, tertekan, kita rasa seperti nggak tahu kita mau melakukan apa, kita tuh rasa kok semua orang kayak salahin kita, atau kita merasa bersalah, atau kita sekarang lagi denial, lagi marah, lagi apa. Sudah bisa gitu kita di dalam kelas, kita jadi happy. Ayo anak-anak kita semangat ya. Ayo mari kita belajar. Walaupun sulit, tapi sebetulnya ini bisa kita bikin mudah. Kayaknya kita dapat energi itu dari mana ya? Wong kita aja lagi bergumul, kita tuh lagi berjuang untuk kita bisa tenang, kita punya peace, kita punya damai, kita punya happy. Kita nggak punya. Lalu bagaimana kita kasih? Bagaimana kita memberi yang kita nggak punya? Nah, jadi bicara soal emosi, kita sekarang statementnya jadi penting sekali kan masalah emosi. Karena sangat mempengaruhi relasi. Dan kalau relasinya buruk, berarti kita sedang menularkan emosi negatif. Dan jangan heran, di kelas pun anak-anak jadi nggak happy, anak-anak juga jadi tegang, anak-anak juga jadi sebel, bete. Itu yang terjadi. Ya. Tadi itu nanyanya apa ya Bu Shirley ya, saya cerita kemana-mana. Gak apa-apa, Bu. Santai aja. Teman-teman yang lain silakan ya kalau ada pertanyaan boleh raise hand ya, langsung dipertanyakan juga boleh ya. Santai aja ya, kita serius tapi santai. Oke. Ada pertanyaan dari teman-teman yang lain? Kalau enggak, oke, Kak Weni nih, yuk silakan. Sebenarnya ya kapan hari sih saya punya pengalaman dengan orang sulit. Kebetulan orang sulitnya tidak bisa dihindari karena masih di lingkungan satu. Nah, padahal sebenarnya kalau Bu Charlotte kan bilang jangan dihindari, jangan dimusuhi, jangan dijauhi, jangan dikeselin lah. Lah, maksudnya kalau dia sulit itu melakukan itu tuh enggak gampang, Bu. Mungkin ada tips triknya atau memang kita berusaha merangkul, tapi kalau pas kita capek ya enggak apa-apa kita minggir dulu atau gimana tuh, Bu? Itu dulu mungkin. Kasih saya satu contoh aja, Bu Weni. Kalau satu ngomong situasi, itu, contoh situasi. Kalau ngomong itu misalnya kita nanya ya, mesti jawabannya mesti kalau nggak ada bodoh kamu atau ya yang seperti itu, yang jawabannya mesti yang menyakitkan kayak gitu loh. Terus ya itu kalau ya wis ini mungkin masih saudara sih ya. Mungkin masih saudara. Jadi keadaan mama saya kesehatannya misalnya udah nggak terlalu baik. Cuman kalau kakak saya ini disuruh nemenin tuh nggak mau. Tapi kalau nemenin ke dokter nggak mau. Tapi misalkan kalau saya bilang obatnya itu disuruh ngasih ini sama dokternya.
kakak saya ini kebetulan ya termasuk orang pinter mungkin ya. Jadi dia googling sendiri, dia bilang lah obatnya itu tuh nggak bisa gitu loh. Bodoh kamu, dibodohin dokternya kayak gitu loh. Nah itu misalnya gitu-gitulah. Maaf ini topiknya agak Nggak apa-apa. berbeda. Nggak apa-apa. Segala sesuatu pasti ada sebab. Jadi nggak tiba-tiba dia jadi begitu. Kenapa dia perlu membodohi? Bodoh kamu. Itu dokter tuh ngaco. Sekarang tanya, kira-kira supaya apa? Supaya dia bisa kelihatan kalau dia pintar. Jadi makanya dia googling, dia cari fakta, dia lihat-lihat buku, pokoknya cari sumber-sumber. Jadi kalau kita coba telusuri Bu Weni, apakah waktu kecil dia itu tidak dihargai? Dia tidak mendapat pengakuan. Dia dicemooh, mungkin pengalaman nggak enak dari guru. Sehingga kamu tuh bisa apa sih? Payah kamu. Kamu kayak gitu aja nggak bisa. Kamu mana bisa jadi contoh. Kamu aja kayak gitu kok. Nah, hal-hal semacam itu pahit sekali buat dia. Jadi waktu dia tidak dihargai, tidak dapat pengakuan, tidak diterima, bagaimana dia bisa nerima dirinya? Bagaimana dia bisa menghargai dirinya? Nah, sehingga ketika kalimat-kalimat bodoh kamu, kan orang tuh bisa ngomong karena dia punya kan kalimat itu kan. Ya, misalnya ya, di otak saya nggak ada kata sialan. Saya nggak bisa ngomong sialan. Nggak bisa, maksudnya nggak ada. Dan itu nggak ada di vocab saya. Jadi ketika itu ada di vocab saya, maka itu yang keluar kan. Nah, ada di vocab pikiran. Nah, ketika ada di vocab pikiran, berarti kan dia pernah accept kalimat-kalimat itu. Kalimat itu yang bodoh kamu kayak gitu kok dipercaya. Kalimat itu pernah ada nyantel sangat kuat di pikiran dia. Dan dia cuma cara gimana supaya caranya saya nggak bodoh. Maka saya harus cari informasi, lihat buku, lihat Google, lihat ini lihat nih buktinya. Mana? Dokter main kasih aja obat kayak gitu. Ini nggak benar itu dokter. Waktu dia menyatakan begitu, dia pengen kasih tahu, saya itu pintar loh ya. Jadi kamu itu jangan nganggep saya kayak nggak ada apa-apa, cuma nyuruh-nyuruh saya. Saya itu bukan orang bodoh. Lalu sebetulnya di balik itu adalah sebuah teriakan. Please, kasihi saya, hargai saya, terima saya. Jadi waktu dia ngedumel, dia ngomel, dia ngoceh, dia menghina, atau apapun yang dilakukan, itu sebetulnya cry for help. Semacam teriakan minta tolong. Nah, sehingga waktu dia bilang, bodoh kamu, itu bodoh kamunya itu nggak masuk ke kuping kita. Karena itu sebetulnya, saya nih kalau ngomong ya supaya Bapak Ibu gampang nangkepnya, saya suka pakai ilustrasi. Jadi kan dia punya bisul. Pas bisulnya kena, kayak kepencet. Nah, itu tuh kayak dia ngeluarin nanah. Nanahnya itu jangan kita terima. Jadi yang dia bilang, bodoh kamu tuh ya percaya gitu aja sama dokter. Itu nanahnya dia. Jangan menjadi nanahnya kita. Oh gitu ya kok ya. Oh aku baru tahu. Iya. Ya tapi piye ya. Ini obatnya udah dibeli loh. Ada alternatif lain enggak? Nah, seolah-olah seperti kita konsul sama dia. Nanti dia ngomong, ya sudahlah, sudah dibeli obatnya, sudah dipakai aja coba. Tapi biarkan dia yang decide. Jadi kita nggak jadi ribut sama dia. Nah itu hanya bisa dimiliki kalau emosi kita penuh. Kalau emosi kita juga lagi kekuras, lagi kosong, wah yang ada ya berantem. Enak aja bodoh. Kamu tuh ya
sok pinter. Kamu kan bukan dokter, gitu ya. Wah, ya udah jadi ribut. Jadi relasi itu semakin meruncing dan nggak ada gunanya. Nggak ada gunanya. Nah, akhirnya kita ini saling menguras emosi. Boro-boro kita saling mengisi, yang ada saling menguras. Nah, jadi harus ada compassion, belas kasihan. Nah, ketika kita punya belas kasihan, kita jadi ngelihat behind the scene, apa di belakang itu. Jadi ketika dia ngomong bodoh kamu tuh ya gitu aja, kamu dibohongin, kamu bla 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 bla. Behind the scene dia cry for help itu tuh. Yang sehingga kita jadi bisa belas kasihan. Kira-kira nangkep nggak Bu Eni? Iya Bu, ya saya ngerti kira-kira latar belakangnya, ya sudah berusaha melakukan itu, ya mungkin memang sekarang ada perbedaan sih. Ya kayak gitu sih, betul sih. Ya tapi itu ya berarti kita harus terus berusaha emosi kita benar, emosi kita penuh ya. Iya, betul. Nah, kalau kosong atau pas gak penuh. Kalau kosong kekuras pasti kepancing. Bu Eni kepancing. Nah, jadi makanya emosi kita ini kan nggak bisa selalu stabil. Ya, nggak bisa. Tapi kita udah tahu nih, ada tanda-tanda kelelahan. Lelah, letih, bukan fisik loh. Yang sering kita dengar capek hati gitu. Jadi kita itu harus punya juga orang di mana kita cerita, berbagi kisah. Sehingga yang sebelah sini nguras, yang sebelah sini nanti emosi kita jadi bisa terpenuhi, bisa diisi. Ya. Jadi kita bisa istilahnya ya, keluhan kita mau buang sampah, itu ada tong sampahnya. Ya, tapi tong sampahnya misalnya kan kayak konselor gitu, saya kan terima sering sampah gitu. Ya saya mesti bawahnya bolong, nggak tak tampung gitu kan. Lah kalau saya tampung ya penuh sama sampah, ya enggak. Jadi artinya saya coba terima, saya coba dengar, saya coba analisa, lalu kemudian bagaimana saya memberikan sudut pandang, ya apa sih yang terjadi dari sisi kacamata lain. Karena segala sesuatu itu terjadi tuh mau lihat negatif, mau lihat positif, itu bisa. Jadi sesuatu yang negatif sekalipun, itu bisa jadi hal positif. Misalnya begini, punya kakak yang begitu. Positifnya apa Bu Weni? Coba, ayo. Itu pertanyaan sulit. Coba. Ya, kalau kita ketemu orang sulit, itu sebetulnya membuat kita tambah pinter. Ya, kreatif, betul. Ya. Jadi belajar sabar. Kita itu belajar sabar kayak gini loh. Saya tuh bisa sabar kalau suasana lancar, kalau orang-orang baik. Saya tuh sabar. Nah, itu sama kayak gini. Saya baru bisa nyetir mobil, bawa mobil, kalau di jalanan nggak ada mobil. Kalau di jalanan nggak ada mobil, saya pasti bisa bawa mobil. Kira-kira paham nggak ilustrasi ini? Jadi sebetulnya saya itu baru dibilang bisa nyetir. Kalau apa? Kalau tiba-tiba ada motor nyalip depan saya, tiba-tiba depan saya rem mendadak, saya tapi bisa ngerem, gitu kan? Baru dibilang saya ini bisa nyetir. Jadi saya baru bisa dibilang sabar kalau justru situasi yang membuat saya tidak sabar, tapi saya bisa berespon sabar. Itu namanya sabar. Tapi kalau semuanya lancar, saya sabar loh. Itu bukan sabar. Itu bukan sabar. Ya, jadi sabar itu harus diuji melalui hal-hal yang membuat kita tidak sabar. Yang maksudnya sulit,
situasi yang memancing kita, menguras kita, tapi kita masih bisa tetap sabar. Nah di situ kita belajar. Dan sabar itu nggak bisa lagi kalau saya tuh bisa punya pil sabar ya. Saya bisa beli pil sabar. Saya pasti udah beli. Karena saya juga bukan orang yang sabaran. Tapi justru melalui peristiwa-peristiwa yang gitu ya. Nah, di sini kesabaran saya dibangun, dibentuk. Ya. Jadi kita bersyukur kan? Iya. Iya, thank you Bu Weni. Mungkin ini udah setengah acara ya. Saya ada minta satu murid kita ya, salah satu murid yang mungkin dia bisa bagikan ya pengalaman dia ketika dia berelasi dengan guru-guru yang mungkin emosionalnya lebih baik gitu ya, yang bisa dia selama ini dia jalanin gitu. Mungkin bisa membuka mata kita sebagai para pengajar di sini. Kira-kira bagaimana sih tanggapan dari murid gitu terhadap guru-guru yang memang emosinya lebih oke gitu ya, yang dia juga bisa teladanin gitu ya. Kita akan minta Gabriela untuk boleh berbagi. Teman-teman yang lain silakan ya, kalau ada pertanyaan boleh diketikkan dulu, nanti kita sama-sama boleh diskusikan. Gaby. Selamat malam Lasha Shirley, selamat malam Ibu Charlotte. Ya, silakan. Selamat malam semuanya. Kalau bisa buka kamera boleh, silakan ya. Oke, Lasha. Anaknya cantik kok. Jadi menurut saya sendiri, pasti kalau saya diajar sama guru yang kayak sabar terus benar-benar jelasin dengan rinci, dengan jelas, pasti saya senang, saya bisa lebih tambah rajin belajarnya gitu. Tapi sometimes juga guru yang kayak strict, pas saya di SMA ada satu guru yang kayak bener-bener galak gitu, dimana ngajar saya selalu pakai marah-marah, tapi memang dia nggak pernah ngatain murid sih, tapi selalu kayak galak banget ngajarnya. Itu nggak tahu kenapa dari dulu pas kalau saya diajar nyanyi juga sama guru saya pas SD, saya kalau ketemu sama guru yang kayak gitu, saya nggak tahu kenapa bisa jadi kayak lebih giat lagi untuk ngebuktiin emang saya bisa gitu. Tapi somehow juga ya kayak mungkin kalau udah kayak kecapean, udah nggak ada energi lagi, udah jadi kayak malas gitu. Cuma ya itu sih Lasha yang aku rasain. Ya, thank you Gaby. Itu feedback ya dari salah satu murid kita gitu. Mungkin ini juga bisa membuka topik kita di malam hari ini ya. Karena pasti itu akan mempengaruhi cara belajar kita ya, suasana belajar dan juga mempengaruhi keberadaan murid-murid yang kita boleh didik gitu. Oke, selanjutnya Bu. Kan ini emosi udah penting nih ya. Terus kita juga tadi sudah melihat kira-kira orang sulit itu seperti apa, dan di kelas juga pasti ada namanya murid-murid yang sulit gitu. Apalagi setelah masa pandemi ini, murid-murid tidak punya relasi yang benar-benar utuh ya. Mereka bertemu dengan lausunya gitu secara personal gitu. Jadinya lausu-lausu juga punya keterbatasan untuk bisa me-reach mereka, untuk bisa meng-approach mereka gitu. Jadi kira-kira Ibu punya tips nggak, misalnya, atau cara-cara apa sih yang supaya kita bisa lebih bisa engage sama mereka gitu? Jadi tadi ya ceritanya Gaby ya, dia tuh baru gini, anak tuh belajar seneng sama pelajarannya, itu mesti seneng sama gurunya dulu. Karena pelajaran itu kan benda mati, sesuatu maksudnya pelajaran gitu. Tapi si guru itu kan benda hidup, makhluk hidup gitu ya. Jadi dia yang bisa menghidupi. Dan kita itu bukan mengajar pelajaran. Tapi sebetulnya kita yang sedang mengajar. Kita tuh membagikan dari apa yang ada di dalam diri kita. Jadi waktu kita memberikan, itu tuh pasti
Apa yang di dalam diri, bukan di dalam otak, tapi apa yang di dalam hati. Jadi makanya kenapa mesti dengan passionate gitu ya. Baru murid itu bisa merasakan getarannya, resonansinya. Gitu. Nah, jadi memang tadi pertanyaannya apa Bu Shirley? Soalnya saya tadi Ya, thank tergelitik. you, Bu. Kira-kira tipsnya gimana, caranya gimana supaya kita bisa approach anak-anak yang saat ini Ya, tuh susah untuk di-approach? betul. Hmm. Begitu dapat anak yang jutek, anak yang nyebelin, aduh itu challenge. Challenge buat kita. Tapi balik, cara lihatnya harus dari beda. Bukan dari apa yang dia katakan, bukan dari sikap dia. Tapi kita ngelihatnya behind. Dia menjadi begini, pasti dia punya masalah. Pasti dia menghadapi hal yang sulit. Jadi ketika murid sulit, pasti hidupnya tuh sulit. Entah mungkin papa mamahnya mau divorce, ya, mungkin juga papanya lagi mabuk-mabukan, lagi nggak kerja karena pandemi ini, mungkin mamahnya sakit, lagi divonis cancer, mungkin papahnya selingkuh, we don't know. Itu mas 1001 cerita. Tapi yang kita harus ingat, nggak ada orang sulit tanpa dia sendiri hidupnya sulit. Minimal tuh maksudnya hidup sulit tuh bukan susah, miskin gitu, bukan soal ekonomi ya. Tapi sulit, dia nggak bisa menghadapi itu. Nah, ketika anak seperti itu, yang tadi saya bilang cry for help, yang minta tolong sebetulnya, itu harus didekati one on one. Harus satu-satu. Kasih waktu. Begitu diambil hatinya, menangkan hatinya. Wah, kalau udah dimenangkan, kita ngomong apa juga dia dengar kok. Langsung diturutin. Jadi sekarang misalnya saya punya murid Shirley gitu ya. Jadi saya akan bilang, Shirley, Ibu tahu pasti kamu punya masalah. Enggak kok Bu, aku fine-fine aja, baik-baik aja. Jawabnya aja udah kelihatan kalau dia bermasalah ya. Tapi kan defensif ya. Makanya kenapa dia ofensif, kenapa dia menyerang. Dia merasa seperti diserang. Kenapa Ibu mau tahu urusanku? Aku baik-baik kok. Sorry ya Bu, aku sih nggak akan cerita ke siapa-siapa. Jadi nggak usah sakit hati kalau dijawab begitu. Nggak usah. Oh ya sudah, nggak mau cerita ya sudah. Emang aku kayak aku kurang kerjaan apa? Nah berarti kita kekuras. Berarti kita kepancing. Dan kita harus paham bahwa dia itu sakit sekali. Sampai belum bisa cerita. Dia lagi susah. Sampai dia nggak bisa keluarin. Mungkin dia lagi benci sama dirinya. Dia lagi terus bertanya kenapa Tuhan izinkan ini terjadi. Kenapa Tuhan tega. Kenapa Tuhan kok jahat sama dia. Gitu. Nah jadi itu pergumulan. Jadi yang kita ada, kita bangun relasi. Oh nggak apa-apa Shirley, kalau kamu belum mau cerita nggak apa-apa. Ya, cuma aku perhatikan. Nah masuk nih dengan gini. Kamu tuh pintar. Pernah ya Ibu tanya soal ini. Kamu bisa jawab. Aku ngelihat ya PR yang kamu buat waktu kemarin. Jawaban kamu tuh smart banget ya. Kamu tuh saya lihat anak yang rajin. Nah, jadi kasih dia peneguhan-peneguhan. Dan kita harus, syaratnya mah harus kenal anak. Ini kan peneguhan, bukannya sanjungan ya. Bukan lagi menyanjung, kamu tuh pinter loh. Gak ada murid sepinter kamu. Ah, itu sih sanjungan. Ya, bisa si anak juga reject. Jadi yang kita lakukan, afirmasi, peneguhan. Apa yang dia telah lakukan. Nah, di situ kita sedang kasih kredit ke emosinya. Kredit positif ya.
kita sedang mengkreditkan. Nah, mulai dia merasa kayaknya dia dihargai, dia diperhatikan, dia dikasihi, mulai pelan-pelan. Aku lagi bete nih, Bu. Oh, kamu lagi bete. Gitu. Jadi kalau ada anak cerita, jangan ditanya, kenapa bete? Gitu. Ayo gitu aja lah, bete. Kok bisa sih? Nah, itu bukan kalimat parafrase. Kalimat parafrase adalah ketika gini, saya tuh bete, Bu. Oh, kamu bete. Udah diulang aja kalimatnya. Iyalah, gimana nggak bete? Di rumah papa mama berantem terus. Papa mama berantem terus ya. Iya, apa juga diributin, Bu. Saya capek, Bu. Iya, iya. Kamu pasti capek ya. Gitu. Nanti dia lanjutin tuh. Jadi kita nggak usah, kenapa kamu mesti capek? Nggak boleh lah. Ya itu mah biasa. Orang tua berantem, orang tuanya ibu juga dulu berantem. Orang tua Lause juga dulu, lebih-lebih Lause tuh. Ini jadi siapa yang curhat gitu ya. Siapa yang curhat sama siapa. Nah, jadi kita ikuti saja ceritanya dia. Tanpa kita mengintervensi, tanpa kita menasehati. Biarkan nanah itu keluar. Sampai dia bisa nangis. Sampai dia bisa merefleksikan ini. Ya. Jadi kita kayak cermin, reflection. Jadi kayak, oh kamu sedih. Iya, saya sedih lah. Bla bla bla. Jadi kenapa sedih? Nah kan dia jadi mesti mikir. Kenapa ya gue jadi sedih? Mestinya begini aja kan gue nggak perlu sedih ya. Nah, nanti akhirnya kisah itu jadi stop. Cerita itu jadi stop. Karena dia berpikirnya, oh jadi gue nggak boleh sedih. Ya udah, gue nggak usah cerita. Soalnya kalau cerita bikin sedih. Ya udah nggak usah cerita. Nah kan nanti jadi akhirnya nggak tuntas. Jadi biarkan cerita itu mengalir. Dan relasi kita tuh sebetulnya melalui story, melalui cerita, melalui kisah. Jadi kita membangun relasi melalui kisah, melalui cerita. Ayo making story. My story, your story. Lewat cerita. Nah, lewat cerita membangun trust. Karena relation itu harus trusting relationship. Basicnya trust. Ya. Jadi, ya karena saya mau cerita ya karena saya trust. Kalau saya nggak mau cerita ya karena saya nggak trust. Dan trust itu perlu dibangun. Ya. Perlu dibangun, nggak bisa. Ayo dong, kamu mesti percaya sama Lause. Ya itu harus dibuktikan, harus melalui waktu, melalui perhatian. Nah, trust itu dibangun. Ya. Thank you, Oke. Bu. Ya, thank you. Ya, saya juga merasakan untuk murid-murid ya, untuk murid-murid di LC khususnya sama Lause-Lausenya itu sudah bertahun-tahun ya. Jadi saya juga berharap ada relasi yang lebih dalam setelah 1 tahun ini gitu. Jadi bukan hanya hubungan antara guru dan anak sebatas pengajaran saja ya. Jadi bukan hanya materi saja yang kita boleh sampaikan, tetapi kita boleh saling memang sih yang nggak gampang ya Bu ya, karena di tengah-tengah kesibukan ya mereka selain mengajar ya mereka juga harus menyisihkan waktu lagi untuk lebih memperhatikan anak-anak gitu. Memang saya juga akui saya sendiri juga mengalami hal itu gitu. Saya berkomitmen dan memohon kebijaksanaan dari Tuhan juga bagaimana saya memperhatikan lause-lause saya juga. Ini juga satu hal yang terus saya gumuli dan saya terus belajar sih ya Bu ya untuk boleh memperhatikan keberadaan lause-lause one on one gitu. Dan ini masih PR yang besar sekali buat saya. Jadi saya juga rindu teman-teman di sini juga boleh belajar sih ya. Karena setiap orang itu butuh kasih, setiap orang itu perlu diperhatikan. Setiap orang itu perlu diisi seperti yang tadi Bu Charlotte sudah bagikan ya. Ketika di dalam kepenatan kita ya, kita nggak akan bisa kita tidak akan bisa bahagia kalau kita sendiri tidak dipenuhi gitu. Ya, malam hari ini juga saya mengundang teman-teman di sini. Kalau ada pertanyaan lain ya silakan. Sebenarnya lause-lause di sini juga rindu sih ya untuk boleh
bagaimana sih deketin ini anak gitu, kok kayaknya kalau ditanyain juga diem aja, apalagi ini online kelas gitu. Kalau di apa dikorek-korek juga susah gitu ya. Kadang saya pikir memang perlu keterbukaan ya Bu ya. Dari tadi Ibu sudah mention making story. Ya, saya pikir ini satu trik yang dan tips yang bagus sekali gitu. Di dalam pembelajaran bahasa kita akan meminta anak-anak, ayo kita bikin story sama-sama ya. Kamu ceritain hari ini kamu ngapain aja, atau mungkin hal apa yang kamu paling takutkan di dalam hidup ini gitu. Oke, langsung cerita dulu gitu. Ya, mungkin cara-cara seperti ini bisa kita aplikasikan di dalam kelas-kelas ya. Ya, thank you Bu. Ya, kalau kita mau orang terbuka, kita harus terbuka dulu. Ya. Kenapa? Karena orang tuh terbuka, dia butuh rasa aman. Bisa nggak ceritanya ini diterima? Jangan-jangan aku ditertawakan. Jangan-jangan cerita aku nanti disebar-sebar. Jangan-jangan, nah kan dia belum trust nih. Bagaimana dia bisa trust sama kita? Kita harus punya cerita yang membuat dia gini, oh, wow. Dan bikin dia wow, bikin dia oh, itu bukan cerita bagus. Kalau cerita bagus, apa iya? Kok too good to be true ya? Kadang-kadang orang tuh belajar dari kita melalui kegagalan kita. Bukan dari keberhasilan. Dan nggak usah takut dengan cerita buruk. Cerita buruk ya, maksudnya kisah buruk. Nah ini berarti kita harus sudah selesai dengan diri kita ya. Karena kalau kita belum selesai dengan diri kita, maka cerita itu akan kita anggap sebagai aib atau seperti apa. Tapi ternyata tuh orang itu akan lebih terkesan ketika kita punya pengalaman-pengalaman buruk gitu ya. Pengalaman buruk tuh apa ya? Yang kadang-kadang kita pikir memalukan buat orang lain belum tentu. Jadi jangan pikir, wah nanti anak-anak menghina saya nggak? Misalnya ya, tentang sekarang nih contoh gini. Nggak naik kelas. Nggak naik kelas buat sebagian orang itu momok, aib. Tapi kalau Anda sudah selesai dengan diri Anda, sebetulnya kita tuh ceritain bukan soal nggak naiknya. Tapi bagaimana kita bangkit dari, bayangin ya, ngulang lagi kan 1 tahun. Mesti ngulang 1 tahun, ketemu teman-teman, adik-adik, maksudnya adik kelas yang baru. Belum lagi tatapan guru-guru yang sama, kamu nih yang ngulang nih ya, kamu nih yang nggak naik kelas ya. Jangan males-males ya, nanti nggak naik lagi gitu kan. Belum kata-kata itu. Nah, waktu kita menceritakan struggling itu tuh, itu very inspiring, sangat menginspirasi. Setelah itu mungkin ada murid yang bilang, Bu, aku kayaknya nyaris loh bisa nggak naik kelas, misalnya. Nah dia mulai, tapi aku takut sekali. Gimana Bu? Aku pikir aku pasti nggak naik kelas nih tahun ini. Nah baru kita ngomong tuh, sekarang bulan berapa? Masih ada kesempatan. Ya tapi nilaiku kan jelek-jelek Bu. Coba mari kita lihat. Saya tuh pernah loh dititipin satu anak. Ini anak udah nggak semangat belajar, udah nggak ini gitu ya. Anak itu datang ke ruangan saya. Bu, ya saya nggak ada semangat. Udahlah, ngapain sih? Nggak usah sekolah lah. Nanti kan juga bisa lah ambil paket, kejar paket. Males Bu, udah nggak ada tenaga lagi, udah nggak ada energi, bla 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 bla. Saya bilang gini, mana nilai-nilai kamu? Ya memang sih, tuh kira-kira ada 6 nilai dia yang merah, bakal merah. Itu kira-kira bulan April. Bulan Juni kan sudah kenaikan kelas. Saya bilang gini ya, cari 3, kan boleh 3 tuh yang merah. Cari 3 yang kamu nggak suka. Yang kamu paling, udah deh, lepasin aja. Dia pilih 3. 3 lagi tuh rupanya yang masih 5 koma gitu ya, yang masih nyaris. Saya bilang yuk kita hitung-hitungan yuk.
Ini yang 3 ini nih. Jadi ini yang 3 ini nih, kamu tinggal ulangan. Kalau ulangan next, minimal dah kamu dapetin angka 7 misalnya. Minimal. Kalau enggak kamu kejar gurunya minta tugas tambahan. Yang 3 ini. Minggu depan kita ketemu lagi. Minggu depan ya ketemu saya. Dia bisa gini. Bu tahu nggak? Yang ini 8,5. Saya pasti udah lewat. Wah. Saya bilang hebat kamu ya. Saya bilang luar biasa. Semangat seperti ini yang ibu butuhkan. Udah sebentar lagi kamu pasti naik. Dan memang anak itu naik kelas. Saya cuma pikir apa ya. Orang tuh kalau no hope. Nggak punya harapan. Itu kayak habis dah. Udah nggak ada harapan. Udah. Orang tuh mesti dikasih. Ini masih bisa. Secerca harapan. Pasien-pasiennya yang di ruang ICU. Yang udah sakitnya berat. Tapi kalau punya semangat hidup. Itu bisa lo keluar dari ICU. Tapi pasien yang kondisinya ya bukan maksudnya berat banget ya. Ya maksudnya namanya juga sudah di ICU. Tapi kalau dia sebetulnya masih bisa gitu ya survive. Tapi begitu semangatnya nggak ada, ngedropnya cepat banget. Jadi itu ya memang membuat story. Apa sih yang bisa bikin orang semangat? Karena kalau keberhasilan kita mah jadi mereka juga nggak dengarnya bukan enak jadi enak ya. Ya maksudnya ya itu kan ibu, itu kan Lause, ya pasti bisa lah. Aku kan bukan Lause gitu. Anak-anak jadi defense-nya seperti itu. Bener banget. Hah? Bener banget, Bu. Iya. Iya. Teman-teman yang lain silakan ya. Ada yang dari RPCC ya, RPCC. Ada Maitri, silakan. Kak Heni. Kalau ada pertanyaan silakan. Atau mau cerita juga Iya, boleh. boleh ya. Ada kasus misalnya gitu ya. Silakan. 文老师 Kak Lian. Halo. Sharon. Ada yang mau bertanya silakan. Ini pada nggak tanya sudah mengerti atau Cuman 2, satu udah ngerti banget, yang satu nggak ngerti apa-apa nih ibu iya, ngomong apa makanya sih? nih Gitu. cuma kita berdua doang nih ntar Bu. Iya, mudah-mudahan udah ngerti lah ya. Jadi, Malam, Bu Charlotte. iya silakan. Bu mau tanya, kan saya pernah ngelesin anak, dia suka ngomong kena mental gua kena gitu. Jadi masih kelas 2 SMP gitu, Bu Charlotte. Iya, maksudnya mental gua kena nih. Maksud dia tersinggung gitu dia? Bukan, dia jadi selalu dia mungkin nggak tahu ya, mungkin sama keluarganya kurang sering dimarahin atau gimana. Jadi sering dia ngomong gitu, lo mental gua kena nih kan. Jadi sering. Iya. Nah, waktu dia ngomong begitu, kita langsung apa yang kamu rasakan saat ini? Sentuh, langsung hatinya sentuh. Ya bete lah, kesel lah, gue mau mati. Nah, jadi kalau dia bilang gue mau mati, malas hidup lah, nggak mau ketemu lagi lah orang-orang kayak gitu, misalnya gitu ya. Nah, kalau kita bisa menjangkau dia ya, bilang, kamu kapan ada waktu? Besok kita ketemu yuk. Di mana misalnya? Sekarang kan kayak teh-teh, kopi kenangan, apa-apa gitu kan. Maksudnya ya 1 gelas gitu ya, kita traktir dia sambil cerita. Nah itu ya, kalau dia bisa punya tempat ya, misalnya Lause, jadi bisa jadi tempat dia. Waduh, itu penyelamat hidup dia gitu ya. Kita tuh tanpa disadari dia jadi adore, jadi respect, jadi
dia tahu bahwa dia diperhatikan, dikasihi. Nah ini kan usia-usia lagi struggle ya, SMP 2. Nah dia udah nanti udah ngelewatin SMA, dia udah stabil. Dia akan inget, gue gak pernah lupa loh. Satu hari gue lagi bilang, oh mental gue kena nih, Lause. Itu Lause luar biasa banget loh. Dia ajak gue ketemu, jadi gue yang tadinya gak punya home, sekarang gue punya home. Yaitu di Lause itu. Gitu. Nah kita ketemu tuh banyak remaja-remaja begitu. Ya. Nggak ada pertanyaan ya. Terima kasih Bu. Jadi sebagai guru-guru nih ya Bu ya, kita perlu belajar apa ya? Maksudnya psikologi anak kah gitu, atau untuk memperkaya kita punya pengetahuan untuk bisa mendekati anak-anak gitu? Sebetulnya ya, ngedeketin anak modalnya bukan dari pengetahuan. Maksudnya kan kita bisa baca kan, baca buku-buku tentang psikologi perkembangan emosi remaja, itu just knowledge. Tapi sebetulnya dibutuhkan adalah kita punya hati. Kita mau nggak berbagi? Kita mau nggak memperhatikan? Karena masalah emosi itu masalah yang kita juga alamin kok. Jadi bukan sesuatu yang sifatnya kayak, wah ini mesti ngerti psikologi dong. Ya tentu saja kita baca-baca untuk nambah pengetahuan. Oh kita tahu bahwa emosi itu macam-macam. Apa sih yang mempengaruhi emosi dan emosi berakibat kepada apa gitu. Tapi lebih daripada itu sebetulnya kita tuh bisa self counseling, self healing dulu sebelum kita bisa mengcounseling dan healing kepada murid ya. Ya, thank Jadi you Bu. untuk kita dulu. Benar. Ya. Ada teman dari RPCC RPCC ya, silakan Kak. Selamat malam. Ya. Jelas ya? jelas. Oh iya, selamat malam Bu. Ini kami guru-guru sekolah minggu ya, bareng mendengarkan Zoom. Saya mau bertanya Bu, kalau sebagai guru sekolah minggu, kan kita ketemu sama anak-anak itu dalam satu sesi ibadah paling sekitar 1,5 jam ya. Namun kita melihat ada anak yang memiliki gejala yang waktu kita lagi ibadah itu kelihatan sekali, kita bisa merasakan bahwa di rumah dari keluarganya dia punya masalah. Jadi sikapnya nggak kooperatif, nggak mau tertib, kadang dia tenang tapi sangat cuek sekali. Sedangkan hubungan sama dia kan hanya 1,5 jam dan nggak ketemu lebih banyak sama orang tuanya. Nah dalam waktu 1,5 jam, satu kali sesi ibadah, apa hal yang paling mudah dilakukan para guru untuk bisa merangkul anak ini? Kalau kita merasakan bahwa kayaknya dia punya masalah, apalagi kadang-kala kalau orang tua atau jemaat itu kan nggak juga mau ya kalau kita deketin, nanya kayak gitu. Namun merangkul dari anak itu di saat sesi ibadah, yang paling mudah hal praktisnya apa ya Bu yang dilakukan para guru sekolah minggu? Saya tanya itu. Makasih Bu. Mau nggak mau kita harus dekati one on one. Oh. Ya, tetap harus ada, entah kita WA dia, entah kita kunjungin dia. Jadi personal relationship itu harus dibangun. Dan nggak tiap orang bisa cocok sama dia. Jadi kalau nggak cocok sama si kakak ini, coba kakak yang ini. Kalau dia udah mulai remaja, kasih kepada kakak yang sesama, maksudnya kalau dia laki, ya coba kakak yang laki untuk dekati begitu. Ya, karena kadang-kadang dia udah risih kalau didekatin sama yang perempuan gitu. Jadi itu nggak mau dia terbuka. Tapi kalau jadi itu makanya kalau saya ngelihat ya kakak-kakak pembina gitu, ya kakak-kakak sekolah minggu gitu ya. Kalau yang terlalu tua gitu agak jauh gap generationnya. Kalau yang muda ya kayak temen. Tapi kadang-kadang ya kayak temen jadi nggak tahu membimbing bagaimana mementor. Jadi memang ini perlu apa ya? Ada kakak-kakak yang bersedia menemani, mendampingi, jalan bersama-sama, mengiringi perjalanan seperti ini. Dan jangan pikir anak mau langsung curhat, enggak. Jadi temennya aja dulu. Kirimin apa tiba-tiba nih digojekin kita WA. Tadi kakak kirimin ini loh minuman ini enak loh gitu. Itu dulu kan kita lagi kasih kredit.
Baju kamu bagus ya. Kamu kelihatannya bersih banget nih, pakai warna kayak gini cocok loh sama kulit kamu. Itu kalau anak perempuan ya. Jadi kasih peneguhan-peneguhan gitu. Sehingga dia, oh iya ya, bahwa aku ini diperhatikan. Iya ya, aku ini diinginkan, aku diharapkan gitu. Misalnya minggu lalu dia nggak datang. Kamu minggu lalu kemana? Bolos ya? Duh jangan. Kita langsung rangkul, kakak seneng loh kamu datang. Itu aja, kakak seneng loh kamu datang. Ya paling dia senyum-senyum atau dia cuek, nggak apa-apa. Tapi itu kalimat itu udah kayak plus satu gitu masuk ke hatinya. Ya. Thank you Kak. Ada lagi teman-teman? Coba ya. Dari Gaby, Wenda. Bu, boleh tanya lagi? Oke, silakan. Boleh. Ini anak saya ya, Bu. Jadi kadang kayak di kolam renang nih. Dulu kayaknya dia pernah kecebur atau gimana gitu. Jadi minum air atau apa. Jadi setiap ketemu saya itu menjauh gitu. Bu Charlotte, jadi setiap dia mau berenang, kalau ada saya dia pasti menghindar ke kolam lain. Jadi kayak trauma gitu. Jadi Iya, kemungkinan. Maksudnya ini anak Bapak kan? iya, betul. Iya, dekati aja. Waktu dia misalnya lagi ngobrol di tempat tidur, kita baringan, tapi jangan lihat mukanya ya. Jadi kita lagi lihat ke langit-langit, kayaknya Papa bikin salah ya. Kayaknya mungkin dulu Papa pernah dorong kamu apa ya ke kolam ya? Enggak. Oh gitu ya, nggak pernah ya. Soalnya Papa lupa nih, gitu. Cuman Papa perhatiin ya, kalau di kolam kenapa kamu tuh nggak mau deket-deket Papa ya? Ada apa nggak ya? Gitu. Kalau dia bisa langsung jawab, tentu kita bisa langsung, wah Papa salah. Papa minta maaf ya. Soalnya anak ini kan ABK, Bu Charlotte, jadi sulit untuk mengungkapkannya gitu. Mengungkapkan. Kalau begitu berarti kita bisa aja langsung ngomong. Papa minta maaf ya. Mungkin Papa nggak sengaja waktu itu dorong kamu. Gitu. Karena anak ABK tuh sensitif sekali. Perasaannya sangat kuat. Ya. Jadi ya, intinya ya jangan makin dipaksa kita deketin dia di kolam, jangan dulu. Justru ya di rumah didekati. Kita punya waktu sama dia. Udah umur berapa, Pak Suryadi? Umur 10, Bu Charlotte. Iya, umur sama 10. Kayak istri saya mau mandiin dia juga nggak mau. Jadi dia mah deketnya sama neneknya. Misalnya mandi harus sama neneknya, mamanya juga nggak mau. Iya, kelihatannya neneknya yang berpengaruh ya. Iya, soalnya pernah ditinggal waktu itu, kan istri saya studi lagi S3 di Taiwan, kan lagi belum selesai, sempat ditinggalin setengah tahun gitu atau. Jadi iya, selama si nenek masih tinggal bareng sih ya kemungkinan ya dia masih ada pilihan ya. Dan nenek kan biasanya jauh lebih memanjakan. Semua lebih diturutin gitu loh. Saya udah juga jadi nenek nih, jadi saya juga bisa paham. Jadi memang ya ada konsekuensi yang seperti itu. Jadi ya mau sampai 10 tahun minta dimandiin sama nenek, neneknya juga pasti bersedia gitu kan? Iya betul. Iya. Kecuali ya memang maksudnya kita ya maksudnya pertemuannya bisa diperkecil gitu. Ya, tapi kalau tinggal bareng sama nenek mah pasti semua yang dia pilih ya nenek lah. Itu sudah kayak otomatis gitu ya Pak ya. Iya Bu. Iya, pergumulan tersendiri itu Pak. Iya. Oke, ada lagi Kak?
kita tunggu satu lagi ya kalau ada ya. Kalau enggak kita akan tutup ya acara hari ini ya. Ibu ada conclusion Ibu? Iya. Jadi bicara emosi ya, jangan pandang, itu nggak penting. Kalau saya mau ngomong, itu lebih penting daripada fisik. Makanya di dalam jiwa yang sehat ada tubuh yang sehat gitu ya. Jadi intinya sebetulnya ketika emosi kita positif, ada semangat, ada senang sukacita, itu bisa menyembuhkan fisik. Ya, jadi kenapa emosi itu punya kekuatan, daya dorong, daya pikul yang bisa kuat. Emosi itu. Ya, bisa menguatkan fisik gitu loh. Nah, jadi ayo dong sekarang kita memperhatikan emosi kita, ya. Kalau kita lelah, kita cari orang, kita butuh orang untuk kita bicara. Atau Anda butuh sesuatu, Anda tulis. Karena Anda perlu keluarin. Jadi punya diary, punya buku, bikin apa blog, maksudnya kita tulis, kita keluarin. Itu akan jauh lebih sehat daripada kita simpan, kita pendam. Ya. Nah, setiap luka nggak ada yang nggak ada gunanya, pasti ada gunanya. Jadi, tapi luka-luka itu harus sembuh. Yang berguna adalah pengalaman lukanya. Jadi bukan lukanya itu sendiri pasti ya, pengalaman yang mana jadi kita bisa membagikan pengalaman luka. Entah kita mungkin melukai atau dilukai, itu kan menjadi luka tersendiri. Nah, jadi jangan takut terluka. Ya, karena setiap luka bisa ada membawa manfaat. Ya. Jadi ayo kita tetap berjuang sambil kita real dengan hidup kita hadapi, tetap semangat, dan rasa sakit bukan untuk disimpan, rasa sakit bukan malu, untuk dipermalukan gitu, maksudnya karena kita anggap nggak boleh nggak sakit, tapi rasa sakit itu tanda bahwa kita sedang sakit, oleh karena itu kita butuh pertolongan. Jadi jangan takut cari ke konselor, cari ke psikolog, nggak apa-apa. Kayak kita aja sakit, kita butuh dokter, ya. Jadi bukan artinya kita nggak boleh stres, kita nggak boleh depresi, nggak apa-apa. Kalau sampai kita depresi, artinya kita perlu pertolongan profesional, ya. Nah, perlu berobat, nggak apa-apa juga, ya. Yang penting kita jalani prosesnya, kita menjadi sembuh. Ya, tetap semangat ya. Thank you Bu. Ya. Ya, kita doa sama-sama ya, kita tutup ini dalam doa. Saya akan doakan juga untuk Bu Charlotte ya. Kami bersyukur sekali lagi Tuhan untuk pimpinan-Mu, kasih setiamu di dalam kehidupan kami. Pada malam hari ini kami boleh dikumpulkan di dalam waktu yang singkat ini untuk masing-masing boleh kembali duduk, merenungkan kembali bagaimana kondisi emosi setiap kami Tuhan. Kiranya Engkau yang maha tahu, Engkau yang mengerti setiap kami Tuhan. Kiranya Engkau yang boleh juga menilik kami satu demi satu. Engkau juga yang perbaiki hati kami, sehingga kami juga boleh diubahkan. Kami mau menyerahkan Tuhan perjalanan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Kiranya Engkau sertai kami setiap peran yang kami boleh jalankan. Engkau ada di tengah-tengah kami. Berkati juga Tuhan untuk Ibu Charlotte yang sudah Tuhan berkati di dalam kehidupannya. Kiranya Engkau sertai dia di dalam pelayanannya dan juga misi yang sedang terus dia jalankan. Kiranya dia juga boleh menjadi berkat bagi lebih banyak orang lagi. Terima kasih Tuhan, terima kasih di dalam nama Tuhan kami Yesus kami berdoa. Amin. 谢谢。 ya. Terima kasih Lause. Kita belum foto bareng nih, sorry. Oh, Tunggu iya. ya, saya tutup dulu ya.